Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi bapak-bapak yang sudah membuka video ini. Berikut video mengenai terkait dengan pemidanaan. Jadi mata kuliah hukum pidana pada pertemuan hari ini saya buatkan video pembelajarannya, yang mana nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian diminta untuk mengerjakan kuis yang ada pada video ini. Nah, materi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum pidana, yaitu di bagian pemidanaan. Nah, pidana di dalam hukum pemidanaan itu banyak sekali macamnya, Bapak Ibu. Baik sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian dengan tujuan-tujuan tindak pidana. Nah, pada pertemuan hari ini di dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, Bapak Ibu, Hukum Pidana Nasional, pidana pemidanaan itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pidana dan tindakan. Nah, di dalam hukum pidana yang baru ini, Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal, mulai dari pasal 65 nanti sampai dengan 101, 64 sampai dengan 101, itu bentuk-bentuk dari jenis tindak pidana. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membuka Undang-Undang Hukum Pidana baru, kemudian atau bisa sekarang disambil Bapak Ibu membuka hukum tindak pidana. Jadi selain kita membahas tentang eh, hukum pidana atau pemidanaan yang bentuknya itu pidana, kemudian ada juga itu nanti ada kita akan membahas juga tindakan, Bapak Ibu. Tindakan ini juga berbeda, ada di dalam undang-undang kitab undang kita. Nah, yang pertama kita akan membahas perbedaan apa yang baru di dalam undang-undang pidana kita ini, Bapak Ibu. Dari hukum pidana yang baru ini dibagi menjadi dua bentuk jenis hukuman. Jadi dua bentuk jenis pemidanaan. Yang pertama yaitu pidana, kemudian dan tindakan. Tujuan utama dari pidana itu adalah memberi pembalasan atau pencegahan. Sedangkan tujuan utama dari tindakan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki. Yang kedua, dari segi sifat, kita bisa lihat perbedaan yang mendasar antara pidana dan tindakan, yaitu kalau pidana tujuannya adalah untuk menghukum, sedangkan tindakan itu untuk memulihkan. Kemudian dasar penjatuhannya. Di dalam dasar penjatuhannya, Bapak Ibu bisa melihat ada kesalahan pelaku dalam pidana, sedangkan tindakan dia melihat kondisi atau kebutuhan dari pelaku. Kemudian dilihat dari akibatnya. Akibat yaitu penderitaan hukum. Kalau pidana, dia akan memberikan penderitaan kepada si pelakunya. Sedangkan tindakan itu akan memberikan pemulihan atau pembinaan supaya pelakunya tidak salah jalan. Kemudian ada fokus dari pidana. Fokus dari pidana ini adalah untuk perbuatan yang dilakukannya, fokusnya adalah perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan untuk tindakan itu adalah masa depan dari pelaku. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu di dalam tindakan dan pidana ini tujuan utama dari pidana itu adalah pembalasan tadi. Sedangkan tindakan untuk merehabilitasi. Jadi terlihat dua perbedaan. Nah, jadi di dalam hukum pidana baru tidak ada lagi eh, tidak ada lagi pidana yang hanya pidana pokok, kemudian ada pidana tambahan. Nah, tidak. Jadi setiap orang itu semuanya di apa ya, dipidanakan atau dipenjarakan. Tentu akan penuh ya penjara Bapak Ibu. Nah, tentu ada alternatif yang untuk mencegah pemadatan, kemudian mencegah ini hal-hal ini terjadi. Misalkan dengan tindakan, nah, itu dengan cara merehabilitasi, membina, memulihkan kondisi kebutuhan pelaku, kemudian bisa juga untuk pelakunya dan masa depannya coba lebih cerah.
Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu skema atau jenis pidana yang ada di dalam KUHP 2024 ini. Jadi di dalam KUHP 2023. Dalam KUHP 2023, Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, ada beberapa jenis pidana. Nah, jenis-jenis pidana ini kita lihat di dalam pasal 64 sampai dengan 101. Pidana yang pertama yaitu pidana penjara, Bapak Ibu. Pidana penjara ini merupakan pidana pokok yang paling berat setelah pidana mati. Nah, pidana ini berupa biasanya itu pembatasan kemerdekaan terhadap pidana. Dengan cara apa? Dengan cara menempatkan terpidana tersebut di lembaga permasyarakatan,nya. Bapak Ibu bisa melihat dasar hukumnya itu ada di dalam pasal pengertiannya itu ada di dalam pasal 65 huruf A. Kemudian terkait tentang rinciannya itu ada di dalam pasal 68 sampai 73 KUHP. Nah, bentuk-bentuk dari pidana penjara ini ada dua. Jadi dua bentuk dari tindak pidana penjara. Pidana penjara yang pertama ada pidana penjara seumur hidup. Apa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup? Yaitu sepidana menjalani hukuman pidananya selama dia hidup. Tidak misalkan kita membahas tentang dia hidup 15 tahun. Maka pidana seumur hidup itu ya 15 tahun. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi pidana seumur hidup adalah terpidana ini menjalani pidananya atau hukumannya itu di penjara sampai dia meninggal di penjara. Nah, itu ketentuan dari pidana seumur hidup. Nah, Bapak Ibu, di dalam pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, pidana seumur hidup ini bisa digoyangkan atau bisa diperbaiki, Bapak Ibu, atau bisa apabila seseorang misalkan dipidana seumur hidup. Nah, di dalam pasal 69 hukum pidana penjara seumur hidup ini bisa apa ya deh, dikoreksi atau bisa juga diperbaiki. Misalkan setelah menjalani 15 tahun, kemudian dia berubah berubah sikap. Nah, berubah sikap, kemudian setelah dia berubah sikap, di dalam sikapnya tersebut pidana ini bisa diperbaiki. Selama di dalam penjara, beliau berbuat baik. Nah, dalam perbuatan baik tersebut, beliau menyesali suatu perbuatannya. Maka dari pidana seumur hidup tersebut bisa dikurangi menjadi 15 tahun. Nah, pidana seumur hidup itu yang pertama. Kemudian itu tahap yang pertama. Kalau di dalam 15 tahun yang pertama itu dia menjalani seumur hidup dan berperilaku baik, bisa diminimalkan 20. Jadi seumur hidupnya bisa berkurang jadi 15 tahun. Kemudian maksimal itu 20 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang dihukum pidana seumur hidup. Jika dalam penjaranya dia berbuat baik, maka terdapat pengurangan hukuman minimal 15 tahun atau maksimal 20 tahun. Nah, tahapan ini menurut pasal 69, Bapak Ibu, tahapan ini menurut pasal 69 harus melalui keputusan Presiden dan Mahkamah Agung. Jadi tidak semerta-merta orang itu dilihat dari apa saja Bapak Ibu dari sipir saja, tetapi harus melalui keputusan presiden dan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, itu pidana seumur hidup. Yang kedua ada pidana penjara dengan waktu tertentu. Pidana penjara dengan waktu tertentu itu adalah pidana yang diberikan kepada terpidana dalam jangka waktu tertentu. Minimal untuk pidana waktu tertentu itu adalah 1 hari dan maksimal itu ada 15 tahun. Jadi apabila orang tersebut melakukan tindak pidana, maksimal paling berat itu adalah 15 tahun. Jadi tidak ada orang dipidana lebih dari 15 tahun. Nah, kecuali kalau kita lihat di dalam ketentuan apa tuh ketentuan KUHP pidana yang baru,
15 tahun tersebut bisa diperberat menjadi 20 tahun apabila apa? Apabila dia itu eh apa ya namanya ya? Dipidana maksimal 20 dia dipidana dengan pidana seumur hidup. Kemudian dia dapat pengurangan, pengurangan masih 20 tahun. Nah, ini tetap pemberatan itu tidak melebihi dari 20 tahun. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Ada orang melakukan tindak pidana tiga buah, pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Nah, ketiga tindak pidana tersebut tidak digabungkan, apa Bapak Ibu? Tidak digabungkan apa namanya ya? Hukumannya, pidananya, misalkan 15 tahun pembunuhan, kemudian 5 tahun pencurian, kemudian tambah 5 tahun penganiayaan. Jadi setelah diakumulasikan ada 25 tahun, maka tetap diambil yang paling tinggi yaitu 20 tahun. Nah, hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana apabila, jadi kalau ada ketentuan, Bapak Ibu, ada ketentuan kebijaksanaan dari penggunaan pidana ini, Bapak Ibu, hakim itu sedapat mungkin tidak menjatuhkan hukum pidana apabila pelakunya masih anak-anak. Jadi ada apa ya namanya ya Bapak, dalam pidana penjara ini ada ketentuannya. Ketentuannya kalau pelakunya tersebut anak, jadi sedapat mungkin tidak dipidana. Kemudian pelakunya itu berusia di atas 75 tahun. Sedapat mungkin tidak dipidanakan. Kemudian orang tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ini juga menjadi bahan pertimbangan supaya tidak dipidanakan atau dipidana penjarakan. Atau bisa juga kerugian yang kecil. Nah, kerugian yang kecil, kerugiannya hanya 3.000. Masa harus dipidanakan dengan pidana penjara kan gitu, Bapak Ibu. Kemudian apa juga dia sudah mengganti kerugian. Nah, ini juga tidak bisa sedapat mungkin, bukan tidak bisa, tidak sedapat mungkin tidak dipidana penjara. Terus karena pidana karena kealfaan atau tidak sengaja. Nah, ini bisa Bapak lihat di dalam pasal 70 ada ketentuan-ketentuan tentang sedapat mungkin hakim tidak menjatuhkan pidananya, pidana penjara. Nah, selanjutnya di dalam pidana penjara ada mengenal namanya pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini diberikan apabila eh, dia sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Artinya mereka sudah 2/3 perjalanan nih. Nah, itu bisa diajukan untuk perbebasan bersyarat dan pidananya kurang dari 9 bulan. Jadi kalau misalkan dia sudah dipidana tinggal 9 bulan lagi, dia bisa dibebas bersyaratkan. Yang kedua ada pidana tutupan, Bapak Ibu. Pidana tutupan. Pidana tutupan ini apa? Pidana tutupan adalah pidana pokok berupa pembatasan kemerdekaan, sama seperti pidana penjara. Tetapi apa? Tetapi diberikan pada waktu pelaku melakukan tindak pidana karena motif yang dianggap patut atau dihormati. Maksudnya apa? Ini kita bisa lihat dasar hukumnya ada di pasal 65 huruf B dan pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, pidana tutupan ini bisa dijatuhkan apabila tindak pidana yang dilakukan karena dorongan maksud atau patut yang dihormati. Kemudian, pidana tutupan itu karena keadaan pelaku menunjukkan tidak layak dijatuhi hukum pidana penjara biasa. Maksudnya apa, Bapak? Misalkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum karena ada alasan idealismenya, kemanusiaan, atau kepentingan bangsa, maka dianggap tidak memiliki yang dianggap memiliki moral, maka dia bisa dijatuhi pidana pidana tutupan. Nah, itu pidana tutupan. Kemudian yang ketiga ada pidana pengawasan. Pidana pengawasan ini apa Bapak Ibu? Pidana pengawasan adalah pengawasan apabila pidana pokok yang memungkinkan terpidana tetap berada di masyarakat. Dia dibebaskan. Tetapi dia diawasi. Nah, dia diawasi. Ini bisa dilihat di dalam pasal 65 huruf C dan penjelasannya ada di dalam pasal 75
75 sampai dengan 77 KUHP. Nah, jadi dia dibebaskan, dia tidak dikekang di dalam penjara, dia dikembalikan kepada masyarakat, akan tetapi dia diawasi. Diawasi dengan cara apa? Dia dapat dijatuhi hukuman kepada pelaku dengan syarat pelaku tersebut tidak apa ya, tidak diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Jadi orang yang melakukan tindak pidana kurang dari 5 tahun ancaman pidananya, pidana penjaranya, maka dia bisa diberikan pidana pengawasan. Nah, pidana pengawasan lama pidana pengawasan ini tidak boleh maksimal atau tidak boleh lebih dari 3 tahun. Orang tersebut diawasi 3 tahun. Nah, tidak boleh melebihi ancaman pidana tersebut. Jadi, kalau misalkan diawasi selama 5 tahun, nah, nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu untuk pidana pengawasan. Syarat apa yang harus dipenuhi? Nah, kalau kita ingin dapat pidana pengawasan, nah, jadi ada syaratnya, syarat umum, yaitu kita berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Kemudian syarat khususnya apabila kalau kita mendapat pidana pengawasan, itu kita akan membayar ganti rugi, kemudian kita disuruh untuk melakukan tugas tertentu atau memperbaiki mobil. Nah, apabila syarat tersebut tidak apa ya, tidak dilaksanakan, artinya bagaimana? Misalkan kita ugal-ugalan nih di mobil, kemudian menabrak orang tua sehingga orang tua tersebut masuk ke rumah sakit. Nah, kita bisa tidak dipidana atau diawasi saja, Bapak Ibu, ke asalkan kita apa? Kita berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi. Kemudian kita sudah ganti rugi, kemudian kita sudah membayar biaya rumah sakit. Kemudian kita disuruh untuk apa ya? Untuk membayar eh, apa ya? Memperbaiki gerobak dari orang tua tersebut. Misalkan seperti itu. Nah, dari selama dalam masa pengawasan 3 tahun kita sudah berjanji tersebut. Nah, itu bisa diawasi. Nah, apabila dalam waktu 3 tahun tersebut ya Bapak Ibu, dalam jangka waktu 3 tahun, kita masih ugal-ugalan membawa mobil dalam masa pengawasan, maka pada tahapan selanjutnya, kalau kita ditangkap lagi, tidak ada lagi pengawasan bagi kita Bapak Ibu. Artinya, hakim langsung akan memutuskan bahwa kita dipidana penjarakan. Tidak lagi ada pengawasan. Artinya kalau misalkan 2 kali melakukan tindak pidana, tidak memperpanjang masa pengawasan, melainkan untuk dipidana penjara. Selanjutnya itu adalah pidana denda. Pidana denda itu adalah kita lihat di dalam pasal 65 huruf D, dalam pasal 78 sampai dengan 84, pidana denda itu adalah pidana pokok berupa kewajiban membayar uang kepada negara. Ingat, pidana pokok yang harus kita bayarkan kepada negara, denda kepada negara. Nah, terpidana diwajibkan membayar sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian minimum denda itu 50.000, kemudian maksimum denda itu ada di 50 miliar. Nah, jadi kita lihat di sini kita bisa lihat ada kategori-kategori pidana denda di dalam pasal 78 sampai dengan 84 ini. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4 bisa teman-teman lihat. Nah, hakim akan mempertimbangkan. Nah, dari pidana denda tersebut, hakim akan mempertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan oleh hakim? Yaitu yang pertama, penghasilan dari terdakwa, kemudian pengeluaran dari terdakwa, dan kemampuan ekonomi dari terdakwa tadi. Jadi, pertimbangan hakim kalau ingin membayar biaya denda, dia harus melihat penghasilan, pengeluaran, dan kemampuan ekonomi dari terdakwa itu sendiri. Bagaimana jika pidana denda tidak dibayarkan? Nah, jika tidak dibayarkan, maka tindak pidana denda ini, pemidanaan denda ini masih bisa diusahakan, yaitu yang pertama dengan melakukan penyitaan. Penyitaan terhadap apa? Penyitaan terhadap harta dari si terdakwa ini, Bapak Ibu. Yang kedua, jika masih tidak cukup dari harta-hartanya itu,
di dalam pasal ini bisa kita lihat bisa diganti dengan pidana penjara atau bisa diganti dengan pidana pengawasan atau bisa diganti dengan pidana kerja sosial. Nah, itu jadi tidak pidana denda ini jika hartanya tidak dicukupi bisa diganti dengan penjara, pengawasan dan kerja sosial. Selanjutnya yang kelima ada pidana pokok yaitu pidana kerja sosial. Nah, pidana kerja sosial ini adalah merupakan pidana pokok yang mewajibkan terpidana untuk melakukan kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat. Ini bisa dilihat di dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat orang bisa dikategorikan sebagai pidana kerja sosial adalah penerapannya, yaitu apabila ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, kemudian hakim menjatuhkan pidana maksimal 6 bulan. Atau pidananya, ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, kemudian dari dilihat oleh hakim, hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal 6 bulan. Atau misalkan denda maksimal kategori 2. Jadi, pidana kerja sosial ini diberikan kalau hakim tersebut memutus bahwa terdakwa ini dihukum pidana 6 bulan penjara. Nah, kemudian kerja sosial bagaimana bentuknya nanti Bapak Ibu? Misalkan hakim melihat terdakwa ini dalam persidangan dia mengaku telah melakukan tindak pidana. Kemudian dilihat dari kemampuan bekerjanya, oh ternyata dia bisa diikutkan kerja sosial. Kemudian terdakwa setuju. Kemudian riwayat sosial, keselamatan kerja, dan agama dan membayar denda. Jadi pertimbangan hakim ini berdasarkan keyakinan, keselamatan kerja dari terdakwa dan kemampuan dari terdakwa. Nah, untuk lama kerja sosial itu ada di 8 jam minimal dan maksimal itu ada di 240 jam. Jadi paling lama itu 6 bulan kerja sosial. Nah, jadi 240 jam. Jadi sehari itu maksimal 8 jam per hari, kemudian harus selesai dalam paling lama 6 bulan. Jika tidak dilaksanakan kerja sosial ini, misalkan nanti apa akibatnya? Nah, apabila dia tidak melaksanakan kerja sosial, dia harus mengulangi kerja sosial. Kemudian dia harus menjalani pidana penjara. Kemudian atau juga dia akan menjadi apa ya namanya? Membayar denda pengganti pidana penjara tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam pidana penjara, di dalam pidana itu ada namanya pidana tambahan. Nah, selain pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana tambahan ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan untuk melengkapi pidana pokok. Jadi, pidana pokok ini bisa dilakukan atau ditambah dengan pidana tambahan. Jadi, dua pemidanaan. Nah, dalam pidana tambahan itu bisa berbentuk pencabutan, perampasan, putusan, dan lain-lain. Itu kita lihat di dalam pasal 66. Nah, pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan untuk melengkapi pidana pokok apabila pidana pokok dianggap belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Nah, itu dinamakan dengan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana tambahan apa saja? Yang pertama yaitu ada namanya pencabutan hak-hak tertentu. Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal 86 sampai dengan pasal 90. Hak-hak yang dicopot itu pencabutan hak-hak tertentu. Apa saja yang dicabut di dalam pasal 86 ini, Bapak Ibu? Hak-hak yang dicabut itu adalah misalkan hak pemegang jabatan publik, misalkan hak dicabut hak gubernur, cabut hak gubernurnya. Kemudian hak menjadi anggota TNI dan Polri. Nah, kemudian hak memilih dan dipilih. Kemudian hak menjadi wali atau pengampu, kemudian hak untuk menjadi orang tua, kemudian juga hak untuk menjalankan profesi tertentu, dan hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Nah, ini hak-hak yang biasanya dicabut. Nah, lama pencabutan itu bisa
berapa ya? Lama pencabutan itu bisa 2 sampai 5 tahun tergantung dari pidana pokok. Kemudian pidana tambahan yaitu ada pidana perampasan barang tertentu. Nah, perampasan barang tertentu ini ada dasar hukumnya di dalam pasal 91 sampai dengan 92. Biasanya objek yang dirampas itu adalah alat-alat kejahatan, kemudian barang-barang hasil kejahatan, kemudian keuntungan ekonomi dari kejahatan, dan barang-barang yang digunakan untuk menghalangi proses hukum. Nah, ini yang perlu dirampas. Misalkan di dalam perampasan barang ada alat yang digunakan adalah mobil, maka mobil tersebut bisa digunakan untuk dirampas untuk negara. Kemudian yaitu pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim itu di dalam pasal 93. Maksudnya apa? Hakim dapat memerintahkan agar putusan pengadilan diumumkan kepada masyarakat. Jadi apa? Di dalam pidana tambahan ini Bapak Ibu, hakim tersebut akan menyampaikan atau memviralkan lah istilahnya. Memviralkan putusannya supaya apa? Supaya ada efek jera bagi si terdakwa. Nah, hakim akan mengumumkan keputusannya atau bisa juga melalui media hakim. Panitera mengumumkan putusan hakim bahwa si A ini telah dipidana 18 tahun dengan pidana tambahan pengumuman putusan hakim. Nah, ini memburukan apa? Supaya ada efek jera dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Masyarakat setelah diberi informasi seperti ini, tentu ada efek takut dan juga ada efek nyaman. Karena si terdakwa ini sudah dihukum. Selanjutnya yaitu yang ke berapa nih? Nah, selanjutnya yaitu pembayaran ganti rugi. Nah, ganti rugi yang keempat, ganti rugi yaitu ada di dalam pasal 94 KUHP. Jadi pemaksud dari pembayaran ganti rugi, hakim dapat mewajibkan terpidana membayar kerugian kepada korban atau ahli waris korban. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memulihkan kerugian korban, memberikan keadilan dan keadilan restoratif. Nah, selanjutnya itu yang kelima adalah pencabutan izin tertentu. Nah, pencabutan izin tertentu, hakim dapat mencabut izin yang dimiliki oleh pelaku apabila tindak pidana itu berkaitan dengan izin. Contohnya izin usaha, izin praktik, atau izin dokter bisa juga itu bisa dicabut. Dan yang keenam yaitu ada pemenuhan adat setempat, pemenuhan kewajiban adat setempat. Dasarnya adalah pasal 96 sampai 97. Nah, pidana tambahan ini mewajibkan pelaku memenuhi sanksi adat yang berlaku di dalam masyarakat dan hukum setempat. Tujuannya apa? Memulihkan keseimbangan masyarakat, menghormati hukum yang ada di dalam hidup di masyarakat. Artinya apa Bapak Ibu? Pidana tambahan ini di dalam hukum pidana ada mengakui bahwa pidana adat itu eksis atau hadir di dalam masyarakat guna memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat itu sendiri. Nah, terus di mana pidana mati? Nah, pidana mati kok dihapuskan? Bukan dihapuskan, Bapak Ibu. Pidana mati ini bersifat khusus. Pidana mati itu adalah pidana yang sifatnya khusus selalu diancam sebagai alternatif. Bapak Ibu bisa lihat pidana mati itu di dalam pasal 98 sampai dengan 101. Nah, di dalam pasal tersebut, orang yang memiliki pidana mati atau pidana mati ini ciri-cirinya adalah upaya terakhir atau ultimum remedium. Pidana mati ini adalah langkah terakhir. Artinya apa? Untuk mencegah tindak pidana yang serius selalu diancamkan alternatif bagi pidana lain. Nah, biasanya pidana mati ini setelah garasinya ditolak oleh presiden. Misalkan seperti ini, pidana mati sudah dijatuhkan nih kepada terdakwa pengeboman teroris. Kemudian dia minta garasi kepada presiden. Setelah garasinya ditolak, barulah dia lakukan eksekusi
apa tuh? Eksekusi pidana mati. Nah, eksekusi pidana mati tidak boleh dilaksanakan di depan umum. Nah, kalau misalkan hakim itu dapat menjatuhkan pidana mati, ada dalam putusannya misalkan memutuskan bahwa terdakwa dihukum pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Hakim itu bisa menjatuhkan pidana mati, tapi terdakwa ini dikasih percobaan dulu, percobaan pidana di dalam penjara itu dikasih percobaan 10 tahun dulu. Apabila dalam 10 waktu tersebut terdakwa menyesal, kemudian ada harapan untuk memperbaiki diri, kemudian perannya tidak dominan, maka pidana mati tersebut berubah. Berubah apa? Berubah menjadi pidana seumur hidup. Apabila di dalam percobaan tersebut dia terpuji, dia taubat berdasarkan keputusan presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung, maka pidana mati tersebut bisa diputuskan sebagai pidana seumur hidup atau diganti dengan pidana seumur hidup. Nah, baik. Itu Bapak Ibu itu terkait tentang pidana. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjut di masalah tentang tindakan dalam hukum pidana. Nah, sekian dulu untuk video. Saya tutup dulu. Nanti sambung ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.